Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Mundir, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 1 Nganjuk. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL 1 dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, semuanya. Ya. Jadi kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum ke pembelajaran saya terlebih dahulu berzikri. Almira Raisya Fatir. Oke. Nazwa Nirmala, Raffi dan Sandra Aulia, Sandi Raffi, Sekar Arum, Zelda, Zifara. Oke, hadir semuanya. Alhamdulillah. Sebelum itu, saya ingin semuanya mempersiapkan diri. Tolong baju yang masih belum rapi, kemudian pakaian yang belum rapi, tempat duduk yang belum rapi, silakan diposisikan serapi mungkin. Saya coba dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Nah, berarti belum konsentrasi. Oke, paham ya? Malam. Oke, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Nah, cik tepuk wae. Malam, pancene ngantuk ya kan? Yuk, selamat malam. Tepuk mane. Selamat Mak. Biar lebih semangat lagi, saya akan ajak untuk bermain jika maka. Oke, silakan dimasukkan ke dalam otaknya. Pikirkan jika maka. Oke, pembelajaran yang kemarin kita membahas tentang apa itu iman kepada Nabi dan Rasul, apa itu sifat Nabi dan Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiznya. Oke, sebelum itu kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul, kemudian mengidentifikasi mukjizatnya, kemudian yang terakhir mengimplementasikan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu silakan simak video berikut ini. Kira-kira, sekarang saya pengen tahu pendapat kalian. Kira-kira, silakan yang berpendapat silakan angkat tangan. Kira-kira menurut sampean tentang video tadi apa pendapat kalian? Coba, ada yang berani berpendapat? Yuk, ada yang berani berpendapat? Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana pendapatnya? Aneh, tadi karena tidak masuk akal. Selain itu? Ya sama dong, tidak masuk akal. Dari video yang kalian lihat tadi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti kebenaran ajaran yang mereka bawa. Jadi tujuannya mukjizat itu untuk bukti bahwasanya saya ini benar-benar Nabi, saya ini benar-benar Rasul. Yang pertama, kita pilih nomor berapa? 4. Oke, Belva Nandana. Belva mau nomor berapa? 9. Oke. Hani atau Lailia?
Mau pilih nomor berapa? Lama ya. 20. Oke, Denny Wildan. Kita akan jadikan 5 atau 6 kelompok. Kita jadikan 6 kelompok. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok ada yang 5, ada yang 6. Ya, oke, sudah dapat 3. Denny Wildan mau pilih nomor berapa? 8. Melvin. Oke. Terakhir, Melvin mau pilih nomor berapa? 19. Nanti saya akan tunjukkan di sini ada permasalahan yang saat ini sedang viral. Ya, kemudian silakan didiskusikan, dituliskan di kertas ini, diskusi dengan kelompoknya, hasilnya ditulis di sini. Kemudian setelah dituliskan di sini, nanti pindahkan di kolom komentar yang ada di Padlet yang saya tayangkan ini. Nah, jika ada yang tidak difahami, bisa ditanyakan mengenai soalnya. Bisa mulai ditulis. Ya, ditulis dulu apa pendapat-pendapatnya, silakan ditulis di kertas terlebih dahulu. Setelah selesai semuanya, baru dicantumkan di komentar. Saya ingin perwakilan dari kelompok 5 untuk menyampaikan pendapatnya pada permasalahan yang pertama. Silakan ketua kelompoknya untuk berdiri, kemudian yang lainnya memperhatikan agar semuanya bisa mendengarkan. Ketua kelompok 5 siapa? Oke, silakan. Silakan berdiri, kemudian bacakan apa yang sudah saya tuliskan di komentar itu. Yang lainnya bisa menyimak? Silakan. Atau yang mewakili, tidak harus ketua kelompok atau yang mewakili, silakan. Silakan. Silakan berdiri, yang lainnya silakan memperhatikan. Ya. Di situ saja nggak apa-apa. Ya. Intinya yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi itu penting, bahwasanya teknologi saat ini penting, tapi tidak untuk dijadikan dasar utama. Karena dasar utama sebagai seorang muslim adalah Al-Quran dan hadis. Jadi teknologi adalah sebagai bantuan saja untuk kelompok 5. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan bermain kuis. Saya akan bagikan kertas ini beserta dengan spidolnya. Silakan nanti ditulis. Saya kasih tahu tata caranya ya. Coba perhatikan depan. Setelah saya tayangkan gambar di sini, maka silakan diskusikan dengan kelompoknya secepat mungkin. Setelah ditentukan, maka tulis di kertas sampean ini dengan tulisan kapital. Sing gede lek nulis. Ya, oke, kita coba. Kuis berisi gambar-gambar yang saling berhubungan untuk menemukan kunci jawaban perihal kisah-kisah Nabi dan Rasul. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Siapkan akal dan mental matang-matang agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Jangan sampai pingsan ya. Kita mulai. Gambar pertama. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah tahu, satu saja. Yang nulis di kertas ini satu saja. Taruh di tengah yang besar. Biar nanti ketika diangkat bersama-sama kelihatan tulisannya. Oke, sembunyikan dulu. Sembunyikan dulu. Agar kelompok lain tidak mengetahui. Yang ketiga nanti baru diangkat bersama-sama. Oke. Gambar pertama.
Sudah semua ya? Dalam hitungan ketiga, ketua kelompoknya untuk mengangkat bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 silakan diangkat. Nabi Idris, pinter ya. Bisa semua ternyata. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Sebelum Nabi siapakah ini? 1, 2, 3 angkat. Nabi Soleh, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Soleh. Oke, kita cek ya. Coba diangkat dulu, masih diangkat dulu. Kita cek apakah ini kelompok 1 Nabi siapa? Nabi Soleh. Kita cek apakah ini Nabi Soleh? Salah. Nabi siapa lagi? Musa. Kita cek Nabi Musa. Salah. Sudah? Yang terakhir Nabi Muhammad, apakah benar? Oke. Silakan diakses HP-nya. Sebelum ke kesimpulan terakhir, kita main game terlebih dahulu. Silakan scan. Silakan. Orang 32. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. 1, 2, 3, go. Ternyata yang peringkat pertama adalah Alia. Oke, yang kedua Nirmala dan yang ketiga Agila. Oke, anak-anak, sebelum kita tutup, Bapak ingin tahu kesimpulan yang bisa sampean sampaikan atau bisa sampean dapatkan hari ini. Ada yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Mukjizat sudah tidak ada lagi karena yang terakhir memiliki mukjizat adalah Nabi Muhammad. Oke, sesuai dengan yang saya cantumkan di layar ini, kesimpulan pada hari ini adalah mukjizat merupakan bukti nyata kekuasaan Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran risalah yang mereka bawa. Nah, yang terakhir, pada zaman ini mukjizat sudah tidak ada karena risalah kenabian telah ditutup dengan nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perlu ditekankan dalam diri kita bahwasanya sudah tidak ada yang namanya nabi dan rasul, sudah tidak ada lagi yang namanya mukjizat, karena nabi dan rasul beserta mukjizatnya ditutup oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tutup, saya ingin memberikan motivasi belajar untuk kalian. Coba perhatikan depan. Tahu ini namanya apa? Botol. Ini botol. Dalamnya botol adalah air. Andaikan di dalam botol ini isinya air, maka harganya kira-kira berapa? 5.000, 4.000, tergantung bagaimana mereknya. Kalau botol ini kita isi dengan madu, maka harganya akan lebih mahal. Bisa jadi 100.000, 200.000. Kalau kita ganti isinya menjadi parfum, apalagi parfumnya jauh dari Mekah Madinah, maka otomatis lebih mahal. Nah, kalau botol cantik ini kita isi dengan air comberan, kira-kira tak kayak gratis nanggone sampean, kira-kira sampean terima atau tidak? Tidak. Maka begitulah kehidupan kita. Ketika kita mau dihargai orang lain tinggi, maka isilah hidup kita dengan seperti halnya minyak wangi. Biar benar-benar diri kita berharga. Kalau kita pengen biasa-biasa saja, sudah kita isi kehidupan kita seperti halnya air. Regone 3.000, 5.000. Kalau pengen yang standar ideal, ya setidaknya kita isi dengan madu. Biar apapun di langkah yang kita lakukan semuanya bisa manfaat untuk orang lain. Ya, dan jangan sampai menjadi air comberan. Dikait tok wae mo. Maka kesimpulan hari ini, berbuat baiklah kepada siapapun,
bermanfaatlah kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia harus bermanfaat bagi orang lain. Paham tuh? Oke, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.